Halo, perkenalkan nama saya Jenny Roki Baro dengan NIM 2023 910 150 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Yulita Manehat dengan NIM 202201020052 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Hai, nama aku Regina Jovanita Zevanya Dewoso dengan NIM 2021 01020037 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Hai, perkenalkan namaku Marciano Servasius Orawajo, biasa dipanggil Servas dengan NIM 2023 900 10140 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pusing aku. Nggak usah khawatir, Servas. Ayo, mari kita kerja sama-sama. Saya akan menjelaskan chapter 22 tentang Accounting Change and Error Analysis. Accounting Change and Error Analysis tersendiri mempunyai 3 kategori. Accounting change, 2 change in accounting estimates, 3 accounting error, 4 error analysis. 1. Accounting change. 2 jenis perubahan kebijakan akuntansi yaitu yang pertama change in accounting policy, yang kedua change in accounting estimate. Change dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke dalam kebijakan akuntansi lainnya yaitu meliputi yang pertama average cost to LIFO, yang kedua cost recovery to percentage of completion method. Tahun 2019 PT Tersenyum mempunyai percentage of completion-nya sebesar 780.000 dan cost recovery-nya adalah 610, maka dapat difference-nya adalah 170 sebelum pajak. Diketahui tarif pajak daripada PT Tersenyum adalah 25%, di mana 170 dikali dengan 25% mendapatkan 42.500, sehingga mendapatkan net of tax-nya adalah 127.500. Dan pada tahun 2019 percentage of completion-nya sebesar 700.000 dan cost recovery-nya 480.000, di mana difference-nya mendapatkan 220.000 sebelum pajak, dan 220.000 dikali dengan 25% mendapatkan 55.000, sehingga net of tax-nya adalah 220.000 dikurangi dengan 55.000 yaitu 165.000. Jurnal penyesuaian 2 Januari 2019 adalah di debitnya konstruksi in progress 170.000, di kreditnya deferred tax liabilities sebesar 42.500 dan retained earnings-nya sebesar 27.500. Untuk membandingkan income statement daripada PT Tersenyum pada tahun 2019, pre-tax income-nya
sebesar 700.000, income tax-nya 700.000 dikali dengan 25% sama dengan 175.000, maka net income-nya adalah 525.000. Sedangkan pada tahun 2018 di restate, pre-tax income-nya 780.000, income tax-nya itu 25% dikali dengan 780 sama dengan 195.000, sehingga net income-nya sebesar 585.000. Tetapi sebelum menggunakan metode percentage of completion, PT Tersenyum mempunyai pre-tax income-nya sebesar 610.000, income tax-nya yaitu 152.500, sehingga net income-nya adalah 457.500. Persyaratan pengungkapan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan. Sepanjang praktis, jumlah penyesuaiannya yaitu untuk setiap item laporan keuangan yang mempengaruhi dan laba per saham dasar dan dilusian. Yang keempat, jumlah penyesuaian berkaitan dengan periode sebelum disajikan sepanjang dapat bukan. Inventory metode atau metode persediaan. Contohnya, pada awal 2020, PT Tersenyum mengubah inventory pricing dari average ke FIFO dengan data sebagai berikut. Pada 1 Januari 2018, persediaan average dan persediaan FIFO misalnya 0. Jadi 31 Desember 2018 persediaan average-nya itu 10.000, seharusnya pada persediaan FIFO sebesar 12.000, sehingga perbedaannya itu adalah 2.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 di persediaan average-nya itu 20.000, tapi menurut persediaan FIFO itu sebesar 25.000, sehingga perbedaannya itu 5.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 di persediaan average-nya itu 32.000, tapi menurut persediaan FIFO itu sebesar 39.000, sehingga perbedaannya adalah 7.000. Tapi kalau persediaan akhir di FIFO lebih tinggi, maka sebaliknya di COGS-nya FIFO lebih rendah daripada average. Pada tahun 2018 COGS average-nya itu 80.000, sedangkan pada COGS FIFO-nya sebesar 78.000, jadi perbedaannya itu adalah 2.000. Dan pada tahun 2019 COGS average-nya itu 100.000, sedangkan pada COGS FIFO-nya sebesar 97.000, sehingga perbedaannya adalah 3.000. Dan pada tahun 2020 COGS average-nya itu 113.000, dan di COGS FIFO itu sebesar 111.000, sehingga perbedaannya itu adalah 2.000. Dampak perubahan langsung dan tidak langsung dari change in accounting policy yaitu yang pertama, efek langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus menerapkan hal ini secara retrospektif, dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, efek tidak langsung, yaitu apakah perubahan saat ini atau yang akan datang haruskah suatu perusahaan yang diakibatkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Yang berikut adalah ketidakpraktisan. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika salah satu kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan perkiraan signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang change in accounting estimate atau perubahan estimasi akuntansi. Apa yang Anda ketahui tentang perubahan estimasi akuntansi? Perubahan estimasi akuntansi itu merupakan penyajian laporan keuangan yang dipengaruhi oleh estimasi
yang telah dilakukan oleh perusahaan seperti beban depresiasi dan beban sewa dibayar di muka. Mari kita kenali beberapa contoh item yang mengharuskan estimasi, yaitu ada 8 yang mengharuskan estimasi. 1. Bad debts atau piutang tak tertagih. 2. Inventory obsolescence atau persediaan usang. Ketiga, useful lives and residual value of asset atau masa manfaat dan nilai sisa aktiva. Keempat, period benefit by deferred cost atau periode manfaat atas biaya yang ditanggungkan. Yang kelima, liabilities for warranty cost and income taxes atau liabilitas atas biaya garansi dan PPh. 6. Recoverable mineral reserve atau cadangan mineral yang dapat dipulihkan. 7. Change in depreciation estimate atau perubahan dalam estimasi depresiasi. 8. Fair value of financial assets or financial liabilities atau nilai wajar atas financial assets atau financial liabilities. Perusahaan kadang kesulitan dalam menentukan untuk membedakan antara perubahan dalam estimasi dan perubahan dalam kebijakan. Misalnya, menentukan terdapat keraguan-keraguan. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan dengan teliti estimasi yang nanti terbukti salah sebagai perubahan estimasi. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal. Acadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 10.000. Pada akhir waktu tersebut, penyusutan dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tahun 2005, tahun ke-8 ditentukan bahwa perkiraan umur total adalah 15 tahun dengan nilai sisa sebesar 5.000 pada akhir waktu tersebut. Nah, tentukan yang pertama, apa entry jurnal untuk mengoreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya? Kedua, hitunglah beban penyusutan tahun 2005. Nah, sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan tadi. Pertama, biaya peralatan tadi 510.000. Nilai sisanya 10.000. Maka 510.000 itu dikurangi dengan 10.000 menjadi 500.000. Nah, 500.000 ini menjadi basis yang disusutkan. Masa manfaatnya 10 tahun. Maka 500 dibagi dengan 10 tahun sama dengan 50.000. Maka depresiasi tahunan sama dengan 50.000 dikali dengan 7 tahun sama dengan 350. Sekarang kita akan menghitung balance sheet atau neraca 31 Desember 2004. Aset tetap, tadi peralatannya sama dengan 510.000. Akumulasi penyusutan 350.000. Apabila akan mendapatkan nilai buku bersih, maka peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 510.000 dikurangi 350.000 sama dengan 160.000. Nah, yang kedua, menghitung beban penyusutan tahun 2005. Net book value 160.000. Nilai sisa
sisa baru 5.000. Basis yang dapat disusutkan sama dengan 155.000. 155.000 ini didapat dari mana? Dapat dari 160.000 dikurangi 5.000 sama dengan 155.000. Nah, sisa umur yang berguna 8 tahun. Jika untuk mendapatkan depresiasi tahunan, maka basis yang dapat disusutkan itu 155.000 dibagi dengan sisa umur yang berguna 8 tahun sama dengan 19.375.000. Nah, itu adalah hasil depresiasi tahunan 2005. Jurnal entry tahun 2005. Di debitnya depresiasi expense atau beban penyusutan sebesar 19.375 dan di kreditnya accumulation depresiasi atau akumulasi penyusutan sebesar 19.375. Nah, teman-teman, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang memiliki dampak pada periode berjalan. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal. Halo semua, aku Regi dan sekarang aku akan menjelaskan yang ketiga, yaitu accounting error atau kesalahan yang sering terjadi dalam akuntansi. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, seringkali terjadi sebuah kesalahan. Maka, terdapat jenis kesalahan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum. Misalnya seperti perusahaan mengubah dari cash basis atau cash basis ke accrual basis. Lalu yang kedua, itu ada kesalahan secara matematis. Contohnya seperti salah menghitung jumlah persediaan. Yang ketiga, di sini perubahan dalam estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak mempersiapkan estimasi yang handal. Dan yang keempat, kegagalan untuk menambah atau menunda pengeluaran tertentu atau pendapatan pada akhir periode. Lalu seperti yang tertera di slide, ada beberapa kategori yang bisa terjadi kesalahan saat pencatatan ataupun pelaporan keuangan di akuntansi. Yang pertama di sini ada kategori dalam pengakuan beban, di mana mencatat beban pada periode yang salah atau jumlah yang salah. Yang kedua di sini ada pengakuan pendapatan, di mana pendapatan tidak diakui dengan benar, dipertanyakan untuk diakui ataupun sejumlah kesalahan yang terkait yang menyebabkan pendapatan salah diakui. Yang ketiga, ada kesalahan klasifikasi, di mana menyatakan penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi current atau non-current atau yang memengaruhi arus kas operasi tersebut. Yang keempat, ada ekuitas lain, kesalahan untuk seperti EPS, saham maupun instrumen ekuitas lainnya. Yang kelima, ada cadangan atau kontingensi, di mana kesalahan yang melibatkan rekening piutang, kredit, macet atau bad debt, cadangan persediaan, tunjangan PPh, dan juga kerugian kontingensi. Yang keenam ada aset jangka panjang, di mana adanya penurunan nilai aset properti, pabrik dan peralatan, goodwill ataupun item yang terkait lainnya. Lalu lanjutannya di sini seperti yang ada di slide, kategori selanjutnya yaitu pajak, di mana kesalahan yang melibatkan koreksi penyediaan pajak, koreksi yang tidak dapat untuk kewajiban pajak, ataupun item yang berhubungan dengan pajak. Lalu selanjutnya ada pendapatan komprehensif ekuitas lainnya. Kesalahan ini terjadi untuk transaksi comprehensive income equity yang termasuk menyertakan item mata uang asing atau KURS, revaluasi aset tetap, dan juga keuntungan ataupun kerugian investasi tertentu yang belum direalisasikan, ekuitas dan derivatif. Lalu ada persediaan, di mana penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas dan biaya penyesuaian penjualan. Lalu juga ada ekuitas share option, di mana
adanya kejadian tidak tepat ke pembagian saham ke karyawan ataupun ke para pemegang saham. Lalu yang terakhir yaitu bagian kategori lain-lain, di mana penyajian kembali apapun yang tidak mencakup kategori yang tercantum, termasuk yang terkait dengan akuisisi. Lalu dalam kesalahan akuntansi atau accounting errors pun, setelah perusahaan menemukan kesalahan, tentunya semua kesalahan material harus diperbaiki atau dikoreksi. Nah, lalu juga perlu dilakukan penyesuaian periode sebelumnya, di mana mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Lalu untuk laporan komparatif, sebuah perusahaan harus menyajikan kembali laporan yang terpengaruh sebelumnya untuk mengoreksi kesalahannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Seperti yang sudah tertera di slide PPT ini, pada tahun 2016, pembukuan untuk Selectro Company ditemukan kesalahan. Pada tahun 2015, perusahaan salah mencatat 20.000 dari beban penyusutan sebuah bangunan yang baru saja dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset Selectro didepresiasikan. Perusahaan ini benar dalam memasukkan beban depresiasi dalam SPT dan benar melakukan pajak penghasilan terutang. Nah, pada saat ini, teman-teman bisa melihat income statement Selectro Company di tahun 2015, di mana terlihat ada perbedaan antara dengan error ataupun tanpa error. Seperti yang kita bisa lihat di beban depresiasi atau depreciation expense, tanpa error dia mencatat 20.000, sedangkan dengan error dia tidak mencatat sama sekali 20.000 dari beban depresiasi. Maka dari itu, penghasilan sebelum pajak pun jadinya berbeda. Yang satu dengan tanpa error itu 80.000, sedangkan yang dengan error 100.000. Dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Maka dari itu perlu adanya koreksi ataupun diperiksa kembali. Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide ini, entry yang seharusnya dipilih Selectro untuk mencatat beban depresiasi dan pajak penghasilan ini berbeda. Karena di tabel yang sebelah kiri, entry perusahaan yang seharusnya diambil oleh Selectro itu adalah adanya depreciation expense yang dicatat 20.000 dan juga pada accumulated dan juga depreciation buildings. Sedangkan untuk income tax expense dan juga income tax payable pun juga berubah. Tapi yang terjadi adalah perusahaan mencatat tanpa adanya beban depresiasi, sehingga income tax expense pun juga berubah menjadi 40.000 dan juga deferred tax liability 8.000 serta income tax payable-nya itu 32.000. Seperti teman-teman yang bisa lihat di slide, maka dari itu depreciation expense tahun 2015 itu lebih kecil 20.000, sedangkan income tax expense di tahun 2015 itu lebih besar 8.000 yang dapat dari 20.000 kali 40%, dan juga net income tahun 2015 itu juga terlalu besar, yaitu sebesar 12.000 yang didapatkan dari 20.000 dikurang dengan 8.000, sehingga dari statement of financial position-nya itu juga mengalami perubahan di mana accumulated depreciation building-nya itu terlalu kecil sebesar 20.000 dan juga deferred tax liability-nya itu terlalu besar sebesar 8.000 yang didapatkan dari 20.000 kali 40%. Maka dari itulah perusahaan perlu melakukan koreksi entry di tahun 2016, yaitu return earning atau saldo laba itu didebit sebesar 12.000 karena di tahun 2015 kelebihan. Lalu juga untuk kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability itu sebesar 8.000. Kenapa didebit? Karena untuk menutup akun karena adanya kesalahan kan sebelumnya. Lalu untuk accumulated depreciation building atau akumulasi depresiasi bangunan itu dikredit, yaitu dilakukan untuk mengurangi nilai bangunan ke jumlah yang tepat sebesar 20.000. Lalu untuk single period statement di sini perusahaan Selectro memiliki saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih pada tahun 2016 sebesar 400.000. Maka seperti yang teman-teman bisa lihat di laporan posisi keuangannya, return earning di 1 Januari dilaporkan 350.000,
Lalu adanya koreksi karena beban depresiasi tadi, itu 20.000, dan juga ada applicable income tax reduction 8.000, sehingga return earning 1 Januari yang setelah di-adjust itu ada 338.000. Lalu ada tambahan net income yaitu 400.000, sehingga return earning untuk 31 Desember itu sebesar 738.000. Nah, teman-teman, pada laporan posisi keuangan tahun 2016 ini, pajak tangguhan tidak lagi dimasukkan ke dalam liabilitas dan akumulasi penyusutan bangunan agar tidak menjadi lebih tinggi, sehingga tidak memengaruhi ke pendapatan si perusahaan elektron tersebut. Lalu terakhir adalah saat penyajian perusahaan dalam comparative statement. Nah, saat perusahaan menyajikan comparative statement, maka perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, perusahaan tentunya perlu melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah-jumlah untuk semua akun yang terpengaruh dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Lalu yang kedua, menyajikan kembali data dengan benar untuk setiap tahun yang disajikan. Yang terakhir, yaitu menunjukkan penyesuaian yang terjadi sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk saldo laba ditahan pada periode awal dilaporkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang error analisis dalam akuntansi. Error analisis dalam akuntansi di sini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada statement of financial position error, yang mana merupakan kesalahan dalam laporan posisi keuangan yang hanya berpengaruh terhadap akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Contohnya seperti piutang akan diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan plan aset akan diklasifikasikan ke dalam persediaan. Di dalam statement of financial position error ini terbagi atas dua. Yang pertama ada error atau kesalahan saat periode berjalan atau current year error. Nah, di dalam error saat periode berjalan ini, jika error terjadi saat tahun berjalan, maka hanya perlu diklasifikasikan item ke posisi normalnya. Untuk contoh yang kedua dalam statement of financial position error, yaitu contoh keduanya, yaitu error pada saat tahun sebelumnya atau prior year error. Jika error atau kesalahan tersebut terjadi di tahun sebelumnya, maka harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Analisis error dalam akuntansi berikutnya yaitu statement of financial position and income statement error. Jadi, statement of financial position and income statement error ini merupakan kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yang mana dapat diklasifikasikan menjadi dua kesalahan. Yang pertama ada counterbalancing error, yang merupakan kesalahan yang akan diperbaiki selama 2 periode. Contohnya, tidak tercatatnya upah yang seharusnya dibayar, yang merupakan kesalahan penyeimbang karena dalam 2 tahun kesalahan ini akan hilang. Atau dengan kata lain, pada periode pertama, laba bersih untuk periode pertama adalah terlalu tinggi, hutang yang masih harus dibayar atau kewajiban lebih kecil, dan juga biaya upah sangat rendah. Pada periode berikutnya, pendapatan bersih dikurangi dan upah telah dibayar dan dicatat dengan benar, dan biaya upah menjadi lebih tinggi. Kemudian dari transaksi 2 tahun tersebut digabung sehingga menghasilkan yang pertama, laba bersih sudah benar, beban upah sudah benar, dan yang terakhir, hutang yang masih harus dibayar pada akhir tahun kedua juga sudah benar. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu kesalahan penyimbang, yang mana merupakan jika perusahaan telah menutup buku di tahun berjalan. Maksudnya bahwa jika kesalahan tersebut sudah diimbangi, tidak ada entry yang diperlukan. Jika kesalahan belum diimbangi, buatlah jurnal untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. Untuk tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan meskipun entry jurnal koreksi tidak diperlukan.
Dan yang kedua, jika kesalahan belum diimbangi, sedangkan jika perusahaan belum tutup buku pada tahun berjalan. Maksudnya bahwa jika kesalahan sudah diimbangi, buatlah entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Jika kesalahan belum diimbangi, buatlah jurnal untuk menyesuaikan saldo laba ditahan. Yang berikutnya yaitu non-counterbalancing error, yaitu kesalahan non-penyimbang, yang mana non-counterbalancing error adalah kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Perusahaan harus membuat jurnal koreksi meskipun mereka telah menutup pembukuannya. Untuk contoh soalnya sendiri, di sini saya mengambil contoh seperti analisis kesalahan yang mana neraca saldo sebagian Liquidation Ltd adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2019 yang ada di soal, yang mana petunjuknya dengan asumsi bahwa buku-buku itu belum ditutup pada apa saja jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi yang pertama itu hitungan fisik persediaan yang ada pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 1.100 dengan jurnalnya biaya perlengkapan pada persediaan di tangan sebesar 1.400. Yang kedua gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 4.400 dengan jurnalnya beban gaji dan upah pada gaji dan upah yang masih harus dibayar sebesar 2.900. Yang ketiga, bunga yang masih harus dibayar atas investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019 dengan jurnalnya pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 250. Yang keempat, bagian polis asuransi yang belum habis masa berlakunya berjumlah 65.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jurnal biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 25.000. Yang kelima, 24.000 telah diterima pada tanggal 1 Januari 2019 untuk sewa gedung untuk tahun 2019 dan 2020. Seluruh jumlah tersebut dikreditkan